Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mixing and agitation untuk material solid-solid. Yang dimana alat yang kami gunakan itu adalah ribbon blender. Baiklah, langsung saja kepada pengenalan dari. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses mixing, khususnya pada sistem solid-solid. Mixing solid-solid adalah proses pencampuran dua atau lebih bahan padat hingga mencapai distribusi yang merata atau homogen. Proses ini sangat penting dalam industri karena kualitas pencampuran akan sangat berpengaruh pada kualitas akhir, seperti pada industri farmasi, pangan maupun kimia. Nah, pada video ini kita akan fokus membahas salah satu alat yang sering digunakan, yaitu ribbon blender. Mulai dari pengenalan alat, prinsip kerja, hingga kelebihan dan kekurangannya. Ayo kita kenalan dengan alat yang kami gunakan, yaitu ribbon blender. Jadi ribbon blender itu biasanya digunakan pada industri farmasi ataupun industri makanan. Apa fungsinya? Jadi fungsi dari ribbon blender itu berguna untuk mencampurkan material yang berupa padatan dan padatan. Biasanya berupa serbuk atau granular yang kecil-kecil gitu. Nah, agar material tersebut bisa menjadi homogen. Kalau dari bentuknya itu, ribbon blender punya wadah yang dinamakan dengan trough. Bentuknya itu bisa berupa bentuk seperti bentuk U ataupun setengah silinder. Dan di dalam wadah tersebut terdapat sebuah poros utama yang dinamakan dengan shaft. Nah, shaft ini terhubung pada motor sebagai penggerak. Dan ada lagi komponen yang paling penting dalam ribbon blender, yang bahkan dijadikan nama sebagai ribbon. Nah, jadi ribbon ini dia tuh berupa bilah yang dimana terhubung mengelilingi shaftnya tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan dari ribbon blender. Secara umum, ribbon blender ini dirancang berbentuk horizontal dengan wadah berbentuk U. Bentuk ini dipilih karena mampu menampung material secara jumlahnya sangat besar dan pencampurannya konsisten. Selanjutnya itu dalam perancangan alat tersebut nih yang harus diperhatikan adalah konstruksinya. Bahan yang digunakan adalah stainless steel. Kenapa pakai stainless steel? Supaya tahan korosi dan tahan lama. Dan selanjutnya itu ada outlet dan inlet. Inlet tersebut ada tempat masuknya bahan dan outlet tempat keluarnya campuran tersebut. Selanjutnya itu ada alat penggeraknya, yaitu motor. Motor ini terhubung dengan gearbox. Gearbox sendiri itu berfungsi sebagai menurun kecepatan supaya campurannya itu tidak kemana-mana. Di dalam alatnya tersebut itu ada poros utamanya yang dilengkapi dengan ribbon atau pita spiral. Ribbon sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ribbon luar dan ribbon dalam. Pada perancangannya itu, alirannya itu berlawanan arah. Tujuannya itu supaya pencampurannya efisien dan stabil. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang prinsip kerja daripada ribbon blender. Pertama, itu terdiri dari wadah berbentuk U tadi. Karena kalau dia dari samping dia bentuknya U, jika tidak dari atas dia berbentuk persegi panjang. Di dalamnya terdapat poros atau shaft dengan dua jenis pita spiral, yang mana ada ribbon luar, itu fungsinya untuk mendorong bahan dari ujung ke tengah. Lalu ada ribbon dalam, di mana dia mendorong bahan dari tengah ke ujung gitu. Lalu ada gerakan pencampuran. Untuk gerakan pencampuran sendiri, saat proses putar, ribbon menciptakan aliran konveksi berlawanan arah. Jadi kayak bahannya tuh bergerak, ada yang secara aksial kiri ke kanan dan ada yang secara radial itu dari bawah ke atas. Ini mah dia akan terbawa oleh adukan itu hingga dia akan jatuh gitu. Lalu mekanisme pencampuran, di mana terjadi kombinasi antara beberapa mekanisme, yaitu konveksi, difusi, dan gaya geser atau shear. Dimana untuk konveksi ini terjadi perpindahan massa secara jumlah yang besar, jadi dia mengalir dan itu dia terjadi perpindahan massa. Lalu ada difusi, di mana difusi ini partikel saling menyebar karena dia terbawa dari ujung kiri sampai ujung kanan dibawa ke tengah, dan saat terus perpindahan itu dia dipindahkan juga ke atas, jadi kayak dia diaduk gitu, digeser, jadi banyak sekali partikel-partikel menyebar dan bisa bergabung gitu. Lalu hasil akhirnya dia itu campuran menjadi homogen dalam waktu yang relatif singkat, efektif untuk bahan dengan partikel yang perbedaannya tidak terlalu ekstrem. Nah,